Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Koisan TV bareng gua Win dan Nyuks. Oke, Nyux gitu. Oke. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang, sebagai informasi juga buat teman-teman semua, teman-teman yang gamers gitu kan, dan yang belum jadi gamers juga nggak masalah tentunya. Intinya kita akan ngebahas tentang kemajuan teknologi. Nah, salah satunya di bidang industri game. Ya, saat ini banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi ya, betul ya, Bro ya. Wah, banget, Nah, Bro. kita akan membahas nih. Jadi perbandingan dari game di zaman dulu dengan di zaman sekarang ya, Bro. Di sebelah ini gua kenalin dulu ya. Siapa nih Ya. sebelah gua gitu kan. Ini model majalah ini. Ujung majalah Kita kan- anak-anak. Oke, nah ini di sebelah gua ada temen baik gua, yang sebelumnya kita sudah lama nggak ketemu ya. Ya. Nah, ini adalah Bro Indra atau Ya. Nyux ya. Nyuks pakai Z. Pakai Z. Jadi Ya. namanya panjang. Indra Nyux pakai Z gitu kan. Oh enggak, Indra Nyuks aja udah cukup. Oh. Jangan pakai Z Oh, tadi kirain cukup. pakai Z Jangan. gitu. Jangan. Enggak ya, Bro ya? Enggak. Kita cukup udah lama ya nggak ketemu. Akhirnya kita kembali lagi lewat jalinan kasih game ya. Benar. Dari yang sudah terpisahkan Iya. itu begitu lama Dipertemukan gitu. lewat game itu. Oh, Iya. lagi ketemu lagi game ya. Iya. Tapi kita nggak berjodoh seperti itu. Iya, nggak. Oke, kita temenan ya, best Iya. friend. Oke, nah Bro, kabarnya kan banyak nih, kita lagi ngebangun satu project yang baru ya. Kita Iya. bareng ya. Kita bareng bangun satu project yang baru dan sekarang memang lagi fenomenal di dunia, yaitu sebuah project game NFT ya. Kalau itu udah zaman sekarang gitu. Iya, Nah, betul. sebelum kita bahas project game yang sedang kita running ya, Bro ya. Nah, kita sedikit flashback nih. Kan gue tau lah dirimu tuh sebenarnya seorang gamers juga kan sebelumnya dulu, gitu kan. betul. Ya, dengan profesi yang lain gitu Ya. kan. Nah, masih ingat nggak zaman dulu ketika lu masih kecil itu game apa aja sih yang pernah lu mainin? Anggaplah sebelum kemajuan ada teknologi. Masih gitu. kecilnya udah segini terus segini. Ya, Yang segini. lu waktu lahir segede apa? Oh ya. Berarti yang segini loh Oh, ya. iya. Oke. Dulu gue pertama kali main zaman komputer ya, zaman komputer dulu. Main komputer ya? Main komputer zaman dulu. Oke. Masih pakai CD game gitu kan. Lotus zaman Lotus. Itu mungkin Prince of Persia, ada Dikduk, ada Digger. Nah, Oke. dulu gitu. Kalau yang seumuran pasti tahu. Iya. Tapi itu bulan online ya, Belum, online ya, belum. bulan zaman online. Belum ada internet. Belum ada Iya, internet. iya. Oke. Belum Nah, punya internet. betul. Tapi sempat nggak main game-game yang misalkan tradisional yang dulu tuh? Wah, Game main. tradisional apa yang pernah lu mainin, Bro? main pris-prisan, boy-boyan kan. Oh, Lompat tali lompat biasa. tali gitu kan. Terus kayak Tak umpet. Oke. Oh iya, petak umpet yang hype gitu ya. Ular Catur juga tangga, main ya, catur monopoli juga main, gitu catur kan. main. Nah, terus catur ya. Nah, Main. kalau kita bicara game-game itu kan biasanya kan lebih ke salah satunya ketangkasan, strategi Betul, gitu ya. betul. Nah, kalau tadi ada yang seru nih. Kayak misalkan tadi Bro main catur. Gua jujur, gua jarang main catur. Iya. Bro. Tapi gua tahu cara main catur, gua tahu gitu. Iya. Tinggal ngacak-ngacak aja selesai. Iya, gitu betul. kan. Gampang, paling gampang gitu emang. Oh gitu. Paling gampang Oh gitu. benar, berarti Iya. gua udah pro, Bro. Udah pro. Udah pro ya. Tingkatnya udah atas tuh. Oh, Iya. nah kalau menurut dirimu, kalau kita lihat ya, zaman-zaman game tradisional itu kan sudah banyak yang sudah teralihkan dengan game-game yang zaman sekarang. Udah dilupakan, Bro. Udah dilupakan, Iya. tapi yang gua lihat, Bro, justru catur itu masih ada. Bahkan sekarang itu ada atlet-atlet catur gitu kan di iya. di PON mungkin ya. Iya. Nah, Dunia juga ada. sampai dunia ya. Kalau bulu tangkis sudah nggak usah ditanya gitu, sama sepak bola sama basket Iya. gitu. Nah, kalau kita bicara catur, dirimu tadi suka main catur gitu. Sebenarnya apa yang bikin catur itu bisa sampai sekarang itu bertahan, bahkan udah ada atlet gitu? Iya, jadi kalau yang gua nilai sendiri ya, pandangan gua doang ya. Oke. Pandangan gua sih kalau misalkan catur, karena memang yang pertama itu permainan yang harus ngotak, Bro. Itu yang gua seneng. Oke. Jadi permainan harus ngotak, seneng gua. Oh, jadi kalau main game yang lain nggak pakai otak? Gak terlalu pakai. Tapi kalau catur yang ngotak. Harus ngotak, Oke. memang harus belajar lah ya. Betul. Ya, gua bukan atlet, tapi gua hanya seneng ngikutin lah. Atlot lah. Atlot ya, benar. Karena terakhir juga lumayan gua, Bro. Kalau pada saat gua main di catur di online di Oh iya, aplikasi sekarang itu banyak lumayan di online ya? sempet 1.500-an lah. Oke. Lumayan lah. Lumayan. Udah gitu ngedrop lagi. Oke. Ya, gitu lumayan lah. Jadi nggak bego-bego amat lah. Betul. Jadi sekarang bahkan betul. Sekarang mulai banyak juga game-game tradisional juga yang sudah bisa online ya, ataupun Iya. olahraga lain kayak Betul. oke lah catur, terus kayak biliar gitu kan, basket, sepak Iya. bola jelas, main game aja PS aja ada
game online-nya Oh, iya. kan ada gitu. Kayak manajer dan lain-lain Iya. gitu. Jadi memang perkembangannya sangat kita rasain ya, Bro ya. Nah, Banget. betul. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah kita lagi ngebangun satu project yang dari dunia industri game gitu ya. Nah, sebenarnya project ini adalah mimpi dari teman-teman gamer sebenarnya. Benar banget. Revolusi lah. Revolusi sebenarnya. ya, gue nggak tahu lah. Iya. Dulu lu punya mimpi apa gitu waktu Iya. main game? Gue dulu kan kalau kita main game tuh banyak main game orang tua kadang marah gitu Iya. kan, suruh belajar. Nah gini gitu. bro, kalau hobi gue dulu gini, gue punya impian memang dulu gini. Gue pada waktu itu ngelihat pemain-pemain bola, kan gue senang main bola juga ya. Oke. Gue senang main bola. Jadi gue hanya berpikir gini, enak banget ya. Dia hobinya main bola, Tapi dibayar. dapat duitnya dari main bola. Iya, Gitu. dibayar dia. Gede lagi kan ibaratnya. Iya, Nah itu hobi yang dibayar. Betul, nah itu gitu yang kan. paling enak. Tapi kalau kebanyakan orang rata-rata, gue sebenarnya nggak suka nih sama pekerjaan ini, tapi mau nggak mau, gue harus kebutuhan. Karena kebutuhan. Iya, kebutuhan. Nah, kalau ini kita keinginan sebenarnya. Iya, Nah, keinginan. keinginan gitu kan, Iya. hobi. Emang hobi kita seneng main gitu, game gitu kan. betul. Tapi nggak dibayar, malah Iya. dimarahin Bener. gitu kan. Mau minta uang, kepret. Misalkan gitu kan, banting gitu. Oke, nah. Kebetulan ya teman-teman di project kita kali ini kita ingin merealisasikan mimpi-mimpi kita gitu, Ya. dimana buat teman-teman yang hobi main game itu sudah saatnya kita bisa menghasilkan dari game yang kita mainkan Nah, gitu. cakepnya. Jadi ya hobi dapat, ya dibayarnya dapat Ya. gitu kan. Ya. Jadi buat beli-beli apapun kadang nggak usah minta lagi sama orang tua gitu kan. Betul. Dan orang tua pun kalau misalkan lihat anaknya banyak ya di dunia industri game itu anak-anak yang main game gitu umurnya masih jauh lebih muda dari gua gitu. Nah, mereka main game tapi mereka bisa dapat uang yang besar. Ya. Itu. Jadi sampai orang tuanya sekarang kamu lagi apa? Lagi main game gitu Oh ya udah kan. main game dulu. Gitu. Tapi Soalnya gue juga kemarin ketemu sama anaknya baru ratusan juta juga dapatnya. Iya. Gila ya. kalau tapi Iya. dapatnya ratusan juta Iya. gitu. Oke, ya mamanya mungkin bilang ya udah deh lanjutin aja gitu. Nanti ada ya buat mama beli make up dan lain-lain gitu kan. Iya. Oke, jadi teman-teman ini gua kenalin dulu, oke, teman baik gua. Nah, di project ini teman gua ini sebagai CNO ya, Bro. CNO, ya. CNO Ya. gitu, CNO Indonesia. Bukan CO ya, Bro. CNO. Oh, iya. CNO itu Indonesia. Ya. CNO. CNO, gitu. ya. CNO, oke. CNO, CNO. Nah, itu singkatannya apa, Bro? Takutnya ini, takutnya ketuker-tuker sama CO. Oh, nggak apa-apa. CO kan. Perutnya aja tukeran. Oke. Chief Network Officer. Oh, Chief Network Officer gitu. Dan kalau gua pribadi gua masih di bagian advisor untuk gamenya Ya. gitu kan. Jadi supaya teman-teman juga bisa nyaman nanti bermain gamenya, terus bisa dapetin rewardnya gitu ya di project game NFT kita. Yaitu apa game project kita, Bro? Koisan, Project kita Koisan NFT game. NFT game. Oke, ini kita udah pakai bajunya nih. Ya. Oke, ini bajunya keren. Kita udah saat jadi atlet, Bro. Iya, benar. Gitu. Kan kalau jujur ya, gua waktu main Mobile Legend gitu, gua ngelihat guild-guild ya kayak Yeah. EVOS dan Yeah. lain-lain gitu, BTR Yeah. gitu ya. Itu kan mereka gaya ya, Yeah. bajunya kayak baju Yeah, begini yeah. semua gitu. Kita punya sekarang Oh, ini kita ya. punya sekarang. Gua sempat mikir gitu. Kapan gua kayak Yeah. gini gitu kan? Top player juga enggak, kadang kalau main digoblok-goblokin gitu kan. Waduh, kacau. Jadi beban gitu kan. kalau main. Jadi beban gitu kan. Dia Aduh. nggak tahu kalau gua main gamenya yang lain, Oh, iya, ngasilin benar, duit benar, gede. benar. Gitu. Kalau mereka main nggak jadi atlet, ya cuman bisa. Soalnya kalau bisa game yang ngomong seperti kayak Mobile Legends, PUBG gue juga suka banget ya. Oh Tapi iya, memang- PUBG gua suka. Iya, tapi memang kalau dari game-game seperti itu rata-rata dua sih penghasilannya. Antara dia jadi YouTuber kalau Oke, jadi jadi atlet YouTuber, sekalian betul. gitu kan. Tapi kalau pemain-pemain di luar sana yang hanya main doang, ya aku juga pribadi sama, gue juga sama. Gue cinta Mobile Legends kalau gue ya. Iya, iya. Main segala macam Tapi ya. cinta sama istri juga, Bro. Oh iya, Oh, bukan oke. istri, bro. Gitu ya. Ya, main ya udah hanya buat kesenangan doang. Pada Iya. waktu itu memang gue mainnya pada waktu itu karena memang ngejar peringkat, Ngejar rank- top ranknya. globalnya Betul. gue kejar. Jadi Gua tantangan kejar. buat kita tantangan gamer doang. ya. Tapi sebenarnya Gamer dia itu nggak tertantang. menghasilkan sebenarnya Iya. gitu. Nah, Hanya seneng aja, paling fun aja. ngasilin omelan aja, Bro. Iya sih. Jadi kadang kalau main banyak ya istri butuh bantuan ngasuh anak, kita main game diomelin gitu kan. Kalau aku mainnya subuh, Omennya subuh. Mainnya subuh. Gitu. Oke. rata-rata subuh. Makanya bangunnya kesiangan. Oh, iya. Jadi itu masuk olahraga. Kan? Subuh-subuh udah olahraga gitu, olahraga jari gitu kan, otak gitu kan, mata. Oke. Nah, jadi teman-teman tadi ya sebenarnya kita juga gamers gitu. Kita suka main PUBG, ada teman gua, Bro, yang gila PUBG, Bro.
waduh itu gila banget bro, gitu sampai dia beli airsoft gun gitu kan di sana gitu. Oh iya, ya skin-skinnya ya. Oh kalau dia senjatanya ya. kalau dia udah knockout tuh suka ngomel bro, wah lu mainnya padahal yang knockout dia. Iya. Gitu kan, Ya, yang itulah. ribet dia. Gitu. Jadi ibaratnya jiwanya sudah ada di dalam situ. Jadi Iya. kayak seperti dia masuk ke dalam Oh kayaknya jiwanya ketuker yang di Ah, PUBG gitu. pindah ke dia yang dia masuk ke dalam gitu. gitu. Tapi itulah kerennya game sih. Oh kerennya game, oke ya. Jadi betul ya tadi yang temen gue ceritain gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita sekarang main game gitu, kita harus berpikir gitu. Kalau kita ngabisin banyak waktu, memang itu hobi gitu. Kita ngabisin banyak waktu, tapi di saat kita winning atau apapun itu hanya memang kita dapat kepuasan batin. Yeah. Gue juga ngerasain gitu, Yeah. senangnya seperti apa, punya skin yang bagus. Pengennya cuma dipuji Yeah. gitu kan. Mending kalau dipuji uang keluar gitu kan 5.000, Padahal sebenarnya gitu gini, anehnya kan. gini bro, pada saat dipuji juga sebenarnya dia nggak tahu lu, cuma tahu Iya, cuma nickname-nya tahu lu. nickname-nya aja Iya. gitu kan. Nah, nggak tahu gantengnya gitu kan. nggak bisa minta nomor WhatsApp Betul, gitu kan dan betul. lain-lain gitu. Betul. Nah, di situ gue mulai berpikir bro, nyari sesuatu gimana caranya mimpi gue itu kita hobi main game tapi kita bisa dibayar Nah, gitu. betul. Nah, yang menariknya di project kita kali ini kita akan wujudin itu. Ya. Oke, dengan bermainnya tidak terlalu sulit yang seperti kayak misalkan Mobile Legends atau Ya. PUBG gitu kan butuh ketangkasan ya. Betul. Karena tidak semua orang itu bisa bermain Mobile Legends sama PUBG. Benar, Tentunya. benar banget. Nah, Benar. tapi saya yakin tiap orang itu sebenarnya punya strategi Iya. untuk bermain gitu ya. Iya. Nah, di project kita di NFT game Koisan kita itu kita bisa perkirakan bahwa hampir dari beberapa segmen, misalkan dari anak-anak, dari remaja gitu kan, mahasiswa ataupun yang sudah bekerja, Yeah. bahkan yang sudah cukup umur. Nah, itu mereka bisa memainkan game kita Iya. gitu. Nah, Bisa dimainkan oleh semua kakak umur. iya, Nah, semua gender Iya, juga betul, kan, betul. wanita, perempuan sama Ya, temennya. ya, yang tengah-tengah Temennya gitu tengah. kan. Ya, oke. Nah, itu bisa semua ya tentunya dan itu bisa fleksibel gitu Iya. kan. Kan zaman sekarang udah online, sudah Betul. orang bermainnya lewat smartphone Iya. gitu kan, nggak perlu datang lagi ke warnet Iya. gitu. Oke, jadi cukup simpel dan yang menariknya bro, di project kita itu kita tidak membutuhkan waktu yang cukup lama gitu untuk mendapatkan hasilnya, Betul, betul rewardnya. Oke, jadi kalau kita bermain ya mungkin kita sudah create gitu. Ini perkiraan kita itu bisa selesai sekitar 10-15 menit ya atau 30 Paling lama menit setengah lah, jam lah, setengah paling jam. lama setengah Dan jam. setengah jam itu bro, itu nggak perlu kita harus nyiapin waktu setengah jam sehari untuk langsung nyelesain. Iya. Itu bisa bertahap. Bisa dicicil. Bisa dicicil, Nah, jadi gitu. bukan cuma mobil sama motor yang dicicil. Iya, Kasih tahu. kita kan skillnya skill nyicil Iya. gitu, oke? Kemampuan kita bawaan dari lahir itu nyicil gitu, oke? Makanya obat diet sebenarnya nyicil itu, oke? Jadi kalau kita main itu kita bisa cicil, misalkan gitu kan, lagi mau mandi atau kebelet gitu ya, nah gamenya bisa disimpan dulu Ya, gitu betul. kan, terus nanti tinggal dilanjutin lagi. Ya. Coba lu main Mobile Legends, Nggak bro. bisa. Oh. Tunggu dulu biasa. Lu AFK dulu dia dilaporin Iya. gitu kan, nanti berkurang poin dan Iya. lain-lain gitu. Oke, jadi banyak yang menariknya gitu ya. Jadi dan di adu strateginya pun kita lihat ini nggak kalah dengan adu strategi seperti kayak catur ya. Iya, Bahkan jelas. kita bilang mirip strategi menyerang Iya, dan betul. bertahan. Seenggaknya gitu ya. harus mikir, harus ngotak yang gue seneng itu kan. Iya. Ibaratnya jangan asal kita ngeluarin kartunya, karena kan kita skillnya kan ada kartunya. Betul. Jadi satu koi itu kan ada 4 kartu kan. Betul, betul. Nah, jadi pada saat kita mau ngeluarin kartunya itu, seenggaknya kita harus mikir nih, oh musuhnya berapa, kita harus keluarinnya berapa kan Betul. gitu. Jadi ada matematika Ada kan. matematikanya juga. Jadi sebenarnya ini adalah sekolah yang dilanjutkan. Nah, benar. Jadi karena kepintaran itu nggak perlu hanya kita berpatok, oh anak ini harus baca buku, misalkan buku-buku Nah, di sekolah. betul. Nah, bahkan- sama kayak gitu, Bro. bahkan Teman orang gue jadi juga jenuh ada. ya. Gini, karena Gitu. teman gue juga dulu ada. Teman gue itu dulu kalau nggak salah main game Harvest Moon kalau nggak salah ya. Oke, itu kan Harvest bahasa Inggris Moon. tuh. Gua pernah main tuh, Jadi gua pernah main. teman gue pada waktu gue SMP, dia jago bahasa Inggrisnya. Gue tanya, lu les nggak? Kagak, dia bilang tuh. Kok bisa jadi jago bahasa Inggris? Gue main game, dia bilang. Nah, kalau sekarang jadi pintar ngitungnya. Oke. Iya, kan ada Jadi dia lewat juga. game ya. Lewat game. Jadi lewat game orang bisa teredukasi. Iya. Tapi gua kabarnya lu jago bahasa Jepang, Bro. Oh, Lu belajar di mana, Bro? Kalau bahasa Jepang biasanya aku belajar ini di apa? Di lagu ada aja lagu lah. gitu kan, film-film gitu kan. Iya. Kayak sinetron Tapi nggak di pintar Jepang. juga kali ya. Ini banyak loh zaman sekarang kan lagi rame film Korea, orang jadi
ngedadak ngomongnya sok Iya, Korea, iya, bro, sok Korea. gitu kan. Benar. Jadi memang pendidikan itu atau edukasi itu banyak hal yang bisa diterima. Iya. Dan game pun itu banyak sekali nilai sisi positifnya kayak Banget. tadi kan bahasa Inggris dulunya nggak bisa, sekarang bisa I love you gitu Nah, kan. benar. I love you cuma Benar, itu doang benar. gitu. Oke, jadi kalau kita lihat game ini sebenarnya gue pernah ngobrol bro dengan salah satu psikolog juga gitu ya. Jadi anak yang bermain game itu justru dia akan merangsang perkembangan otaknya bro. Benar, Jadi benar, sel-selnya itu jadi jauh lebih berkembang. Benar, gitu. benar banget, benar Dibanding banget. anak-anak yang pendiam, dia nggak mau main game, dilarang main game gitu. Iya. Karena Asal jangan kebablasan aja. iya, yang Itu aja masalah sih itu kan sebenarnya. kebablasan Iya. gitu kan. Yang dari pagi pulang malam gitu kan, Iya. disuruh pulang malam, pulangnya pagi. Gue juga dulu kan gitu. Oh gitu. Iya. Oh anak sialan. Iya. Dulu gua gitu bro. Jadi pokoknya kalau dulu ya Gitu gua ya? zaman gua kuliah kan. Jadi Oh lu pernah kuliah bro? pernah kuliah seenggaknya Setahu pernah kuliah. gua udah langsung lulus, baru masuk langsung lolos gitu. Enggak, kalau kuliah dulu gua perhotelan. Nggak nyambung sebenarnya sama game. Oh, oke. Gitu kan. Tapi pada waktu itu gini. Hotel. Gua pada saat gua kuliah, kebetulan gua udah ngejalanin satu network marketing. Oke. Makanya di sini pun aku jadi CNO kan. Dulu kudu gua berinding nih kalau Min udah denger netok. Iya dulu zaman dulu. Dulu ya, dulu. Tapi tiap kali gua dapat bonus di situ, gua pergi ke warnet. Oke. Hampir Dihabisinnya di sana. Ah iya bener, hampir tiap hari pokoknya Uang jam penakalannya 6. di situ ya. Iya, bener jam Warnet 6, kita. jam 7 gua start, pokoknya pulang-pulang gua jam 4, jam 5 pagi, jam 6. Bro. Itu ngeganggu kuliah nggak bro? Di pulang gua tidur. Oh Iya, oh, bener. gua tidur. Luar biasa lu. Gua bro. tidur. Gua tidur. Jadi dibalik. Jam tidurnya di kampus. Aduh. Oke, ya itu kan masa lalu. Masa lalu ya. Jangan dicontoh. Jangan kalau dicontoh, jelek-jelek. Karena kalau nanti teman-teman dicontoh nggak jadi CEO, wah sayang banget gitu. Ya mending gitu kan kalau jadi CEO gitu. Aku termasuk orang yang beruntung. Oh, termasuk orang yang beruntung. Gitu aja Betul sih. betul. Oke, nah. Oke, bro, coba dari segi dirimu ya, Ya. dari segi sudut pandang dirimu nih, dari sudut gitu. Oke. Nah, project kita tuh menurut lu apa sih kelebihannya gitu? Oke. Kosan ya. Iya. Jadi, dari buat sudut pandang lu. teman-teman nih, ya, Kalau tadi kalau kan sudut pandang gua. Benar, kalau dari kita pribadi kita meng-create Quisan World ini, yang pertama keuntungan yang pertama ya, jelas pada saat kita bermain kita mendapatkan sesuatu di situ. Oh iya. Ya kan? Hobi yang Pay dibayar. to earn jadinya. Oke, Kita hobi yang main dibayar. tapi kita dibayar di Betul. situ. Nah, yang kedua, karakter yang teman-teman punya di Koisan itu nilainya bertambah, Bro. Iya, karakternya Gitu. punya nilai, Benar, punya karakternya. value. Iya, gitu betul. ya. Karena kenapa? Karena terbatas. Oh, karena Karakternya NFT juga. dia. NFT dia di Iya, sana betul, dan karena terbatas. NFT. Betul. Dan ketiga, nah, kalian pada saat kalian main kan dapat satu koin tuh, dapat Betul. satu token kan. Rewardnya ya? Rewardnya kan. Oke. Nah, itu juga akan bernilai. Betul, sangat Gitu. bernilai. Betul. Karena kita punya ekosistem di dalamnya yang teman-teman pada waktu kita sounding juga ke banyak teman-teman, oh, ini ciamik banget, keren banget. Betul. Gitu. Ekosistemnya saling berkesinambungan. Dan Membuat demand yang kuat dan jadi. yang menariknya bro, ini kita bisa breeding bro. Nah, betul. Nah ini Betul. kan kalau Mobile Legends lu bisa nggak breeding? Nggak bisa. Nggak bisa Nggak bisa. gitu kan. PUBG nggak bisa. Kan memang gitu. bukan NFT juga. Iya bukan NFT gitu maksudnya. Nah jadi kelebihannya memang karakter kita tuh bisa menghasilkan karakter baru gitu kan. Benar. Kita bisa breeding gitu. Benar. Nah breeding ini satu konsep yang punya nilai tambah sebenarnya dari game. Selain kalau anakannya bisa kita jual Ya. gitu kan. Kalau kita bicara koi ya ikan gitu ya. Ya. Nah itu bisa beranak. Cuman memang breedingnya itu nggak kayak ikan. Kalau ikan kan sekali borojol banyak iya. bro gitu. Ini kan satu Satu gitu lah. kan. Nah, satu tapi Nah, punya nilai yang mahal. Benar, tapi gini juga, kenapa orang mau breeding? Kan pertanyaan ke sana. Betul, kenapa mau sih orang mau breeding? breeding? Jelasin. Karena apa? Karena developer daripada Koisan hanya mencetak 50.000 aja. Iya, sedangkan kalau logika kan gini, untuk bermain satu orang kan minimal punya 3 koi nih. Betul. Tapi kalau ada Harus orang ngomong, aku mau beli 1 koi aja boleh nggak sih? Ya boleh. Tapi jadi pajangan, jadi NFT doang kan. Tapi kalau dia punya 3, nah itu bisa dimainin teman-teman. Betul. Ya, Bisa. bisa dimainkan. Nah, logikanya kalau ada 50.000 koi, satu orang punya 3 nih. Berarti kan hanya 16.000 orang sekian. Iya, terbatas Sedangkan sekali. target daripada Koisan World adalah menjangkau ke seluruh dunia. Iya. Jutaan player, anggaplah minimal 1 juta 1 player. juta deh. player ya. Dan Nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Kalau 1 juta orang bermain berarti kan harus ada 3 juta koi itu. Betul. Sedangkan developer hanya menciptakan hanya menyediakan 50.000 koi. Iya, Nah, dibagi jadi otomatis 3, ya. harus breeding Harus gitu breeding, ibaratnya. pemenuhannya Pemenuhannya gitu ya. betul. Jadi keuntungannya bagus banget. Jadi kalau misalkan
orang breeding itu dia nanti tidak bersaing dengan koi dari developer Enggak, gitu betul, kan. Jadi betul. marketnya enak gitu, Betul. tumbuh subur gitu Iya, kan. betul. Nah, itu kelebihannya dan Ya. nanti di breeding ya kalau mau dijual ya silahkan gitu kan. Ya. Mau dipakai nanti buat nambah akun baru juga boleh. Bebas silakan. Betul, itu. karena memang jujur bro, NFT game itu salah satu keunggulannya nggak cuman tadi dari karakter jelas gitu Yeah. kan, karakternya punya nilai jual juga gitu kan, terus dari breeding, dari hasil main game gitu. Nah, yang menarik dari NFT juga itu ada yang namanya, bentar gue jadi lupa. Gue jadi lupa bro. Item. Bukan, nanti kita ada skin bro. Oke. Gue lupa. Oke, nanti Ya. kita akan bikin skin. Ya. Kan kalau anak-anak zaman sekarang itu mama minta voucher mau beli skin gitu, Ya, enggak beli bro skin, gitu. Enak aja beli skin gitu kan. Nah, jadi kita nanti ada skin ya. Ya. Kita ada skin koi kita nanti bisa dipasangin kostum. Ya. Kostum ya, kostumnya Keren, ya? nanti berdasarkan event juga ya di dunia. Ya. Misalkan kayak kalau lebaran ya ketupat gitu Oke. kan. Si koinya Ya, bawa keren, ketupat, keren. keren gitu. Kayak urusan lu ini. Iya, urusan gua ini yang kayak ginian gitu, demen gitu. Oke, jadi enaknya main game NFT itu kita cukup simple. Terus nah ini yang tadi gua lupa bro gitu. Nah, jadi kelebihan salah satu game NFT itu kita bisa mendapatkan cuan atau Ya. keuntungan itu jauh lebih besar kalau kita punya akun yang memang jauh lebih banyak. Jelas lah. Multiple gitu kan. Betul. Jadi kalau punya satu akun kita cuma dapat sekian, Iya. tapi kalau kita punya akun yang banyak kita Iya. bisa punya keuntungan yang berkali lipat. Iya. tentunya. Anggap aja paling simpel kan logikanya kan orang punya warung kan. Iya, punya jauh-jauh lah, warung. dengan sekitar aja warung. Betul. Oh, dia punya satu warung, lumayan nih omsetnya. Tapi kalau dia punya 10 warung, Iya. ya lebih gede lagi. Lebih Kalau orang gede. punya gerobak kan juga kan gitu. Betul. Oh iya. Jauh lebih banyak Betul, lah ya. Nah, betul. jadi itu salah satu keuntungan buat kita. Tapi kalau kita main game-game yang non profit misalkan ya di luar YouTuber atau Ya. atlet gitu kan. Punya akun yang banyak malah pusing gitu. Iya. Masing-masing akun ngejar rank. Nggak guna juga kali. Iya, apalagi malah jadi beban mental, Bro, gitu kan. Ya udah capek dibacotin gitu Benar, kan biasanya benar. gitu kan. Nah, oke, jadi harapan lu apa nih, Bro? Dari project kita nih buat teman-teman yang nonton gitu kan. Oke, jadi kalau harapan gua sih teman-teman mulai teredukasi dengan NFT ya, jangan NFT. sampai ketinggalan. Karena kan Betul. kalau misalkan kita flashback balik ke belakang, sebenarnya kan sudah banyak revolusi-revolusi yang di situ bisa menghasilkan take profit atau take money buat kita, tapi kadang-kadang kita abaikan, Bro. Betul. Contoh pada zaman dahulu kan, Tinggal zaman dahulu di dunia komunikasi dulu nih awal nih. Oh iya. Pada saat dulu zaman komunikasi muncul revolusinya internet. Mm-mm. Ya kan? Tapi orang-orang lu apa sih internet segala macam pro kontra segala macam. Ternyata hari ini semua orang udah pakai internet. Pakai internet. Gitu kan? Tapi orang-orang yang bisa memanfaatkan teknologi internet itu di awal, ya hari ini udah menjadi orang yang Iya. sangat sukses. Banyak kan? peluang. Betul. Nah, kedua juga keuangan, Bro. Nah, Keuangan, dari dunia keuangan muncul revolusinya. Revolusinya apa? Kan kripto. kripto betul. 2009 muncul nih. Banyak banget tuh segala yang macam kaya dan dari lain- kripto Iya, aja, banyak gila sekali ya banget, kayak. Jadi orang-orang yang bisa memanfaatkan peluang di awal juga. Gitu kan? Sampai ada ya kita lihat anak SMA ya. Wah, tuh ngeri Dari banget. kripto main game Iya. hanya dalam waktu 1 tahun punya aset miliaran. Iya, ya. betul. Miliar. Dulu zaman lu masih SMA gimana bro? Miliaran tuh. Iya. Paling 100.000 aja susah. pesugihan gitu. Tapi kalau ini 100.000 enggak, aja susah. pesugihannya lewat handphone aja bisa. Iya. Gitu. Main Nah, game sekarang gitu. mulai muncul nih revolusi di dunia game. Muncullah Betul. NFT kan. Apalagi baru 1 tahun 2 tahun ke belakang inilah ibarat. Jadi buat teman-teman semua NFT ya dalami juga NFT seenggaknya dan ikut terlibat, Bro. Itu yang paling penting. Betul. Oh iya, Gitu. gua ingat bro. Ada satu lagi kelebihan NFT game itu kita nggak lihat dari segi latar belakang ya. Iya. Jadi kalau misalkan main game ini nggak perlu latar belakang kita apa, Iya, sarjana jelas. atau apa, Benar. ini nggak dibutuhin. Iya. Yang dibutuhin adalah kemauan sebenarnya. Betul. Kemauan ya buat teman-teman karena teknologi itu akan terus maju gitu Benar, kan. benar. Kalau kita ketinggalan, nah ini akan bener-bener ketinggalannya nyesel gitu. Iya, Oke. benar. Dan gua lihat di project kita ini, bro, nantinya ini akan jadi salah satu acuan untuk anak-anak kita ke depan itu. Nah, mereka akan mencari uang dengan cara-cara seperti ini, Iya. dengan kemajuan teknologi. Benar. Gitu. Jadi Sudah NFT banyak ini- sekali anak-anak muda sekarang sudah bisa mendapatkan income dari berbagai macam hal yang dulu nggak mungkin. Iya, kan? dulu zaman kita Iya. boro-boro, bro. Ya, YouTuber juga Minta sama kayak gini, gitu kan. Iya, dulu Betul. dari YouTuber, sekarang juga banyak anak-anak YouTuber Iya. gitu kan. Nah, anak-anak gamer Iya. gitu. Nah, ini peluang nih buat teman-teman Iya. gitu kan semua. Yuk kita
masifkan, kita bikin hobi itu bisa dibayar mahal. Nah tentunya itu. Yang paling menyenangkan itu bro. Iya sih. Gua ya, hobi, hobinya main, tapi dapat income-nya besar juga dari situ. Betul. Itu paling Jadi, enak. Kebayang bangun tidur butuh duit bro. Oh, main game Main dulu, dulu bentar. gua. Main dulu bentar. Oke, udah ada. Oke, langsung jalan-jalan. Wah, cakep gitu. Oke, jadi itu mimpi gua Iya. gitu kan. Nah, jadi nggak diribetin dengan banyak hal. Kalau yang ribet-ribet biar orang lain Iya, di betul. bidang profesionalnya Iya, lah ya. betul. Gitu. Kita profesionalnya apa? Tapi jangan Ya, sampai game. semua orang juga main game juga. Oh, jangan. Nanti bingung kita. Ya kan? Kita mau Iya. ke tukang bensin tuh. Pak, mau isi bensin kok nggak bisa, oh lagi main game. Oh. Jangan. Udah ada porsinya kan. Iya. Iya. Jadi biar adil Iya, gitu. biar adil. aja Iya. gitu yang mau gitu. Oke, gitu aja ya, Bro ya. Oke. Sebenarnya kalau kita lanjutin kita bisa ngobrol sampai malam nih, Bro. Oke, mungkin next lah boleh. Next lah boleh ya. Oke, jadi teman-teman perbincangannya kita sudahi dulu sampai sekarang. Nanti kita akan bikin podcast berikutnya yang tentunya tetap menarik untuk teman-teman ikuti dan tonton. Oke, dan yang paling penting jangan lupa like, subscribe-nya dulu dan share ke teman-temannya, oke, supaya teman-teman kita juga mendapatkan informasi kemajuan teknologi di dunia game dan mereka bisa dapetin cuan dari bermain game, yaitu hobi yang dibayar. Gitu ya. Oke, sekian dari kita semua. Oke, thank you bro. Oke, thank you. Oke, nanti kita bikin podcast berikutnya. Oke, thank you semuanya. Oke, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, see you.